Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahayu Ning Tiasari dengan NIM 401180280286, kelas Ekonomi Syariah H. Nah, di sini saya akan membahas mengenai fungsi finansial pada Microsoft Excel. Langsung saja di fungsi yang pertama, yakni Future Value atau FV. Fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai investasi pada masa yang akan datang. Lalu bagaimana rumusnya di Microsoft Excel? Rumusnya seperti ini, yakni sama dengan FV buka kurung rate atau suku bunga per periode, koma, N per atau jumlah periode, koma, tanda negatif sebelum PMT. PMT ini merupakan nilai angsuran tetapnya. Setelah itu koma, buka kurung siku PV, tutup kurung siku, koma, buka kurung siku type, lalu tutup kurung siku, setelah itu tutup kurung. Nilai PV dan type ini di sini bersifat opsional. Artinya, jika nilai PV dan type ini diketahui, maka bisa dimasukkan ke dalam rumus. Tetapi jika nilai PV dan type ini tidak diketahui, maka bisa kita abaikan. Oke, seperti itu rumusnya mencari FV. Langsung saja ke contoh soalnya. Cara mencari FV-nya bagaimana? Ini contoh soal yang pertama. Rahayu mendepositkan uang di Bank BRI Ponorogo setiap tahun sebesar 3 juta rupiah dengan bunga sebesar 5% per tahun. Berapa total uang Rahayu setelah 3 tahun? Oke, di sini pertanyaannya, berapa total uang Rahayu setelah 3 tahun dengan uang yang didepositkan Rahayu sebesar 3 juta dengan bunganya sebesar 5% setelah 3 tahun, berapa uangnya? Dari soal ini kita dapat ketahui beberapa parameternya sebagai berikut. Langsung saja ditulis seperti ini. Rate-nya atau suku bunganya sebesar 5% per tahun. Lalu jumlah periodenya atau N per-nya setelah 3 tahun atau selama 3 tahun, kita tulis seperti ini di sini. Lalu PMT-nya diketahui sebesar 3 juta, kita tulis seperti ini di sini. Oke, seperti itu. Lalu bagaimana cara kita mengetahui total uang Rahayu setelah 3 tahun? Kita langsung masukkan saja rumus FV-nya. Ya, ini kita langsung ketikkan sama dengan FV buka kurung rate. Kita langsung ketik rate-nya di sini. Rate-nya kita masukkan sebesar 5%, lalu koma, lalu N per-nya jumlah 3, lalu koma lagi, lalu PMT. Sebelum tanda PMT ini kita klik nominalnya berapa, kita tulis dulu atau kita ketik dulu tanda negatif sebelum PMT, lalu kita klik PMT. Oke, seperti itu. Oh ya, nilai PV di sini tadi kan bersifat opsional, artinya jika nilai PV dan type ini diketahui bisa kita masukkan, tetapi jika nilai PV dan type ini tidak diketahui bisa kita abaikan. Oke, nilai PV dan type di sini tidak diketahui, maka langsung saja kita ketik tutup kurung lalu tekan enter. Seperti itu. Maka hasilnya bisa diketahui berapa total uang Rahayu setelah 3 tahun sebesar 9.457.500 rupiah. Seperti itu. Bisa juga seperti itu. Oke, itu cara mencari FV-nya. Langsung saja di fungsi yang kedua, yakni fungsi percent value atau PV. Nah, fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai investasi atau aset saat ini. Lalu bagaimana rumusnya di Microsoft Excel? Seperti ini. Sama dengan PV buka kurung rate atau besarnya bunga setiap tahunnya atau setiap periodenya, lalu N per jumlah periodenya, lalu koma, PMT, koma, tanda negatif lagi sebelum FV, lalu koma, lalu type, lalu tutup kurung. FV dan type di sini bersifat opsional, artinya jika FV dan type ini diketahui atau nilai FV dan type ini diketahui bisa kita masukkan, tetapi jika nilai FV dan type ini tidak diketahui bisa kita abaikan, seperti itu. Ini merupakan rumus cara menghitung nilai investasi atau aset saat ini.
Langsung saja ke contoh soalnya, cara mencari PV-nya. Langsung ke contoh soal. Oke, PV-nya. Oke, langsung. Rahayu mendepositkan uang di bank setiap tahun sebesar 3 juta rupiah dengan bunga sebesar 2% per tahun. Setelah 3 tahun, Rahayu berharap uangnya menjadi 6 juta rupiah. Berapa saldo awal yang harus ada di rekeningnya? Nah, dari soal ini, kita ketahui beberapa parameternya sebagai berikut. Yang diketahui yakni rate-nya atau suku bunga per periodenya, 2 tahun per tahunnya kita ketik di sini. Lalu N/nya sebesar atau sejumlah 3 tahun, selama 3 tahun. Lalu PMT-nya diketahui sebesar 3 juta rupiah. Kita tulis di sini. Lalu FV-nya diketahui sebesar 6 juta. Kita klik di sini. Ketik di situ. Lalu bagaimana cara mengetahui berapa saldo awal yang harus ada di rekening Rahayu jika Rahayu ingin uangnya selama 3 tahun menjadi 6 juta dengan suku bunga 2% per tahun? Oke, langsung saja kita ketik rumusnya, sama dengan PV buka kurung. Oh ya, di sini sebenarnya kalau kita mengamati di bawahnya itu ketika kita ingin mencari berapa nilai PV-nya, sebenarnya sudah dicantumkan di bawah sini ada beberapa rumus. Kita langsung lanjut saja. Yang diketahui rate, kita klik rate-nya, buka kurung. Setelah buka kurung tadi kita klik rate, lalu koma, lalu N/nya kita klik N/, setelah itu koma, setelah itu kita klik PMT-nya, setelah itu kita klik koma, setelah itu FV-nya, sebelum FV kita klik, kita kasih tanda negatif dulu atau minus, lalu kita klik FV. Dan type di sini tidak diketahui dan type di sini bersifat opsional, artinya jika type ini diketahui bisa kita masukkan, tetapi jika type ini tidak diketahui bisa kita abaikan. Di sini type-nya tidak diketahui, maka langsung saja kita ketik tutup kurung seperti ini, lalu kita tekan enter. Oke, hasilnya sudah diketahui berapa saldo awal yang harus ada di rekening Rahayu agar uang Rahayu selama 3 tahun bisa menjadi 6 juta. Yakni saldonya harus 2.997.716 rupiah. Oke, seperti itu cara mencari PV-nya. Oke, baiklah. Oke, langsung saja di fungsi yang ketiga, yakni fungsi PMT. Nah, fungsi ini digunakan untuk membayar angsuran secara anuitas atau angsuran tetap setiap periode pembayarannya untuk mengetahui angsurannya berapa. Nah, untuk mengetahui angsurannya berapa, ini bisa kita gunakan rumus seperti ini. Di Excel sama dengan PMT buka kurung rate atau besarnya bunga setiap periode, lalu koma, lalu N/, jumlah periodenya, lalu koma, lalu tanda negatif, setelah itu PV, nilai present value-nya, setelah itu koma, setelah itu FV, lalu koma, lalu type, lalu tutup kurung. Oh ya, kembali lagi nilai PV dan type di sini bersifat opsional. Artinya, jika nilai FV atau type ini diketahui, bisa kita masukkan ke dalam rumus atau bisa kita masukkan nilainya. Tetapi, jika nilai FV dan type ini tidak diketahui, bisa kita abaikan. Oke, langsung saja. Langsung ke contoh soalnya, bagaimana cara mencari PMT. Contoh soalnya seperti ini. Rahayu akan mendirikan sebuah usaha, ia membutuhkan modal untuk membeli beberapa kebutuhan. Ia meminjam uang di bank sebesar 2 juta rupiah dengan bunga 5% per tahun. Dengan kesepakatan pengembalian uang diangsur selama 2 tahun. Rahayu membayar angsurannya secara tetap. Berapa besar angsuran Rahayu? Jadi yang ditanyakan berapa besar angsuran Rahayu selama 2 tahun tersebut. Nah, dari soal ini kita bisa ketahui beberapa parameternya sebagai berikut. Kita langsung saja ketik di sini. PV-nya diketahui 2 juta, rate-nya 5% atau suku bunga per periodenya atau per tahunnya Rahayu.
lalu N/nya jumlah periodenya selama 2 tahun. Langsung saja, bagaimana cara mencari PMT-nya? Langsung kita ketik sama dengan PMT, buka kurung, rate-nya sebesar 5%, koma, N/nya selama 2 tahun, lalu koma, PV-nya sebelum kita klik PV-nya, kita beri tanda negatif dulu, lalu kita klik PV. FV dan type di sini tidak diketahui, maka langsung saja kita tutup kurung, lalu tekan enter. Oke, langsung ketemu hasilnya PMT, yakni Rp1.075.610. Jadi, Rahayu membayar angsurannya secara tetap. Berapa besar angsurannya? Yakni sebesar Rp1.075.610. Seperti itu. Oke, cara mencari PMT seperti itu. Langsung saja di fungsi yang kedua, fungsi yang selanjutnya, yakni fungsi IPMT dan PPMT. IPMT digunakan untuk mengetahui jumlah bunga yang harus dibayarkan pada saat periode tertentu atau yang ditanyakan pada periode keberapa, seperti itu. Nah, rumusnya IPMT yakni sama dengan IPMT buka kurung rate, koma, per atau periodenya, lalu koma, N/nya jumlah periode, lalu koma, tanda negatif, lalu PV, koma, FV, koma, lalu type, lalu tutup kurung. Seperti itu. IPMT ini merupakan mencari bunga pada periode keberapa atau periode ke N. Selanjutnya yakni PPMT. PPMT ini rumus yang digunakan untuk mengetahui angsuran yang harus dibayarkan pada periode tertentu. Jadi yang ditanyakan ini PPMT merupakan cara mencari angsuran pokoknya pada periode tertentu. Nah, rumusnya untuk mencari PPMT yakni sama dengan PPMT buka kurung rate, koma, per, koma, N per, koma, lalu tanda negatif PV, lalu koma, FV, lalu koma, type, lalu tutup kurung. Seperti itu cara mencarinya, cara mencari bunga angsurannya pada periode tertentu, lalu angsurannya pada periode tertentu. Langsung saja ke contoh soalnya, cara mencari IPMT dan PPMT. Contoh soalnya seperti ini, Rahayu akan mendirikan sebuah usaha, ia membutuhkan modal untuk membeli beberapa kebutuhan. Ia meminjam uang di bank sebesar Rp2 juta dengan bunga 5% per tahun. Dengan kesepakatan pengambilan uang dicicil selama 2 tahun. Rahayu membayar angsuran secara tetap. Berapa besar bunga dan angsuran pokok pada tahun ke-1? Yang ditanya pada tahun ke-1, berapa besar bunga dan angsuran yang harus dibayar Rahayu pada tahun ke-1? Seperti itu. Dari soal tersebut bisa kita ketahui beberapa parameternya sebagai berikut. Yang diketahui PV-nya sebesar 2 juta, kita ketik di sini. Lalu rate-nya atau suku bunganya per tahunnya 5%, kita ketik di sini. Lalu N/nya atau jumlah periode yang harus dicicil selama 2 tahun. Lalu periode keberapa yang ditanyakan, yakni periode tahun ke-1. Langsung saja cara mencari besar bunga pada periode ke-1 IPMT. Sama dengan, kita langsung ketik sama dengan IPMT, lalu buka kurung, lalu rate-nya kita ketik di sini, kita klik 5%, lalu koma, lalu periode keberapa, periode ke tahun ke-1 kita klik, lalu koma, N/nya selama 2 tahun, lalu koma, PV, sebelum kita klik PV-nya kita kasih tanda negatif dulu, lalu kita klik PV-nya, dan di sini FV dan type ini tidak ada atau bersifat opsional. Jika diketahui bisa dicantumkan, jika tidak diketahui bisa kita abaikan. Di sini PV, FE dan type-nya tidak diketahui, maka langsung kita tutup kurung lalu tekan enter. Seperti itu, langsung muncul berapa hasil dari IPMT-nya, yakni Rp100.000. Jadi Rahayu harus membayar bunganya pada periode tahun ke-1 sebesar Rp100.000. Seperti itu. Lalu cara mencari angsuran pokoknya pada tahun ke-1 berapa? Langsung saja, itu merupakan rumus dari PPMT sama dengan
PPMT, buka kurung, rate-nya kita masukkan sebesar 5%, lalu koma, pernya 1, N pernya, lalu setelah itu koma, N pernya 2, lalu koma, lalu kita masukkan PV-nya. Sebelum kita masukkan PV-nya, kita jangan lupa tanda negatifnya, lalu PV. Dan di sini FV dan type-nya kembali lagi tidak ada atau tidak diketahui, maka kita bisa abaikan. Langsung saja tutup kurung lalu tekan enter. Seperti itu. Nah, seperti ini PPMT-nya sudah diketahui Rp975.610. Jadi, besar angsuran pokok Rahayu pada tahun ke-1 harus membayar sebesar Rp975.610. Seperti itu. Cara mencari IPMT dan PPMT. Langsung saja, selanjutnya di fungsi yang terakhir, yakni mencari NPER atau jumlah periode. NPER di sini merupakan jumlah periode satu pinjaman atau investasi terhadap nilai suatu aset. Jadi, berapa jumlah periodenya untuk mengangsur pinjaman. Seperti itu. Nah, rumusnya bagaimana di Excel? Sama dengan NPER, buka kurung, rate, koma, negatif atau tanda negatif sebelum PMT, lalu koma, PV, koma, buka kurung siku FV, tutup kurung siku, lalu koma, lalu buka kurung siku lagi type, lalu tutup kurung siku, lalu tutup kurung. Oke, nilai FV dan type di sini bersifat opsional, artinya jika FV dan type ini diketahui bisa kita masukkan, tetapi jika FV dan type ini tidak diketahui bisa kita abaikan, seperti itu. Langsung saja ke contoh soalnya, cara mencari NPER. Seperti ini, contoh soalnya, Rahayu akan mendirikan sebuah usaha, ia membutuhkan modal untuk membeli beberapa kebutuhan. Ia meminjam uang di bank sebesar Rp2 juta dengan bunga 5% per tahun. Rahayu membayar angsurannya secara tetap sebesar Rp420.000. Berapa tahun cicilan hutang Rahayu itu lunas? Nah, dari soal ini kita bisa ketahui beberapa parameternya sebagai berikut. Langsung saja kita klik di sini atau kita tulis PV-nya diketahui sebesar Rp2 juta dan rate-nya atau suku bunga per periodenya 5%. Dan PMT-nya, angsurannya secara tetap Rahayu membayar sebesar Rp420.000. Seperti itu. Lalu yang ditanyakan berapa jumlah periode atau berapa tahun Rahayu dapat melunasi hutangnya tersebut. Seperti itu. Nah, cara mencarinya langsung saja sama dengan kita klik NPER, lalu buka kurung, rate-nya kita klik 5%, lalu koma, lalu PMT-nya. Sebelum tanda PMT, kita tambahkan tanda negatif, lalu kita klik PMT-nya. Klik PMT-nya Rp420.000, lalu koma, lalu PV-nya kita klik. Nah, di sini FV dan type-nya tidak diketahui, maka bisa kita abaikan. Langsung saja kita ketik tutup kurungnya, lalu tekan enter. Oke, langsung diketahui jumlah periode atau berapa tahun cicilan hutang Rahayu lunas, maka 6 tahun. Di sini diketahui sejumlah 6 tahun cicilan hutang Rahayu dapat terlunasi. Seperti itu. Oke, seperti itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai fungsi finansial pada Microsoft Excel. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.